Betul Ustaz, yuk kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Mungkin para murid sudah mendapatkan data ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dunia menahan napas ketika Amerika Serikat negara yang selama ini dianggap paling kuat tiba-tiba membeku oleh badai salju ekstrem. Laporan menyebutkan ketebalan salju mencapai 3 hingga 5 meter, melumpuhkan beberapa negara bagian dan membuat jutaan rumah kehilangan listrik, air, dan akses hidup dasar. Ironisnya, semua ini terjadi di saat Washington sibuk menatap Timur Tengah, memanaskan ketegangan dengan Iran. Ketika alam mengamuk, geopolitik seakan kehilangan makna. Salju turun tanpa kompromi. Jalan raya berubah menjadi kubangan es, bandara ditutup, dan rel transportasi berhenti total. Kota-kota yang biasanya hidup 24 jam mendadak senyap, terkunci oleh dingin yang menggigit tulang. Dalam hitungan jam, suhu anjlok drastis, kendaraan mogok, pipa air membeku, dan rumah-rumah kehilangan pemanas. Bagi warga, ini bukan sekadar cuaca buruk. Ini adalah krisis kemanusiaan di negara adidaya, Amerika, yang terbiasa mengendalikan dunia, kini berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dinegosiasikan, alam. Laporan darurat menyebutkan sekitar 5 juta rumah terdampak tanpa listrik dan pemanas. Keluarga berkerumun di satu ruangan, menyalakan lilin, membakar kayu seadanya. Berharap hangat tak berubah menjadi bahaya. Rumah sakit kewalahan, lansia dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Di banyak wilayah, warga terjebak berhari-hari menunggu bantuan yang sulit menjangkau karena jalan tertutup salju setinggi manusia. Disinilah kenyataan telanjang terlihat. Teknologi canggih pun kalah oleh suhu ekstrem. Beberapa negara bagian Amerika Serikat praktis lumpuh total. Ibu Afidah, ini yang saya khawatirkan bahwa kita sedang mengalami yang namanya polarisasi, Ibu Afidah. Ya, dan Rasulullah sampaikan bahwa suma'atum ilama bada'atum, suma'atum ilama bada'atum. Maka sungguh kalian akan kembali ke tempat kejaman, ke saat di mana kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Ketika mereka berencana untuk meriset peradaban manusia, dunia ini Allah risetkan itu dengan sesuatu jentikan dari Allah. Bagaimana? Allah cabut teknologi dari muka bumi. Bagaimana caranya? Ini sedang terjadi, wahbillah. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Sejalan, relevan, simultan dengan apa yang terjadi dengan gejolak politik dunia. Iwafillah, sadari kita sedang berada di ambang kemenangan Islam. Allahu Akbar. Betul Ustaz, kemenangan Islam. Baik, kita lihat sama-sama. Sebelum yang satu ini saya sampaikan, Iwafillah. Sekali lagi, bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun kepala negara yang tidak seagenda sejalan dengan agenda besar mereka. Tokoh-tokoh yang satu ini adalah tokoh-tokoh yang berani menentang agenda The New World Order, agenda para Bohemian Grove, para global elite. Dan nasib mereka tidak lama setelah mereka menentangnya. Siapa saja mereka? Ini wabillah. إذا أردتم أن تسيطروا على العالم ككل فعليكم أن تسيطروا على Saddam Hussein المستلزمات berani membela Palestina dan menentang على Amerika النفط dan Israel seorang diri. Dan bungkam negara. La diferencia está en que el gobierno de este Hugo país, Chavez, Estados Venezuela, Unidos, ini no pun quiere la sama. paz. Penggantinya pun Quiere sekarang sedang imponernos dibidik. su modelo Intinya de apa? explotación Minyak, y de ikhwatillah. saqueo y su Minyak. hegemonía a punta de Nanti kita guerra. evaluasi. And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. وخلاص أصدقائنا الأمريكان يجاوبون على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سببه؟ فيها أسلحة دمار شامل عند العراق ما عندها، كيف يصير حرب يشنط؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية، ممكن الدور جاي عليكم كلكم. Las mejores tierras de Cuba y las industrias más importantes en todos los órdenes, propiedades de compañías norteamericanas. Y esa situación no ha de ser extraña a muchos de los países representados en esta asamblea. Dan yang berbicara tentang keyakinan hancurnya mereka itu pun sudah tidak ada. Saya melihat fotonya bahwa wajahnya itu bisa sentuh dari bagian dalam. Hidungnya bagian dalam bisa disentuh. Kenapa? Lepas tengkoraknya. Siapa beliau? Syekh Ahmad Yasin yang sempat mengatakan sesuatu prediksi yang membuat mereka takut. Sehingga mereka lakukan percepatan di tahun ini.
2026. Ya. Apa maksudnya? Syekh Ahmad Yasin mengatakan ketika ditanya oleh seorang jurnalis tentang kondisi Israel terkait dengan geopolitik dunia, dalam posisi mana Israel, dia akan hancur. Tidak lama lagi. Karena dia didirikan, dibangun dengan kezoliman dan kekerasan dan kejahatan. Segala sesuatu atau state yang dibangun, negara yang dibangun berdasarkan kezoliman dan kejahatan, pasti akan hancur. Menurut Anda, kapan Israel hancur? Di awal abad depan. Tepatnya 2027. Ini yang ditakutkan Israel dan Amerika. Kita lihat sama-sama biar para mulut tahu. Ini pertanyaan, percakapannya. كشاهد على عصر وعلى قيام دولة إسرائيل في عام 48 ومرور 50 عاما على قيام هذه الدولة، ما هي رؤيتك لمستقبلها؟ أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار. حتى لو يملك القوة التي تؤهله للبقاء؟ القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد. الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيخ، خلاص. تلك الدول، تلك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. وفي أي مرحلة إسرائيل الآن؟ أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في ال40 الأولى كانت عندنا نكبة، في ال40 الثانية بدأت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل. في ال40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. يعني هذا تقييم من هذا استشفاف قرآني. Palestina masih aman. Tidak ada genocide, tidak ada okupasi perebutan wilayah. Mereka hidup damai. Tahun 1946. Silakan buka data-data Palestina, Yerusalem tahun 1946. Dan di Palestina saat itu memang ada etnis Yahudi, tidak lebih dari 8%. Tapi mereka adalah Yahudi Sephardim, Yahudi yang bakti. Mereka bersahabat dengan Palestina, mereka bersahabat dengan Islam. Mereka anti-Zionis. Namun apa yang terjadi di awal tahun 1947 atau di akhir 1946, ribuan orang-orang Yahudi setiap bulannya eksodus besar-besaran ke Palestina. Dari Polandia, dari Ukraina, dari Rusia, masuk mereka ke dalam, ke Scotland, Eropa Timur juga, Eropa Utara. Masuk ke sana berbondong-bondong. Maka dalam waktu 1947 di tahun itu, 54% wilayah Palestina mereka kuasai. Dan hanya 46% yang tersisa itu untuk umat Islam Palestina. Pada saat itu terjadi tragedi Nakba. Sabra Satila dibantai 3 hari, 3.600 meregang nyawa. Biadab mereka. 1947. Maka 14 Mei 1948 berdirilah negara Israel di tanah Palestina. Orang-orang Palestina menyebutnya tanah 48. Saat itu maka Palestina terbagi 3. Ada tanah 48 yang sekarang menjadi negara Israel. Ada West Bank yang ada 11 provinsi. Ada Yerusalem, Old City. Ada Ramallah, Nablus, Tulkarem, Jenin. Ada Ariha atau Jericho. Ada Al-Khalil atau Hebron. Dan ada yang ketiga, Gaza Strip, jalur Gaza. Satu yang menjadi duri dalam daging bagi Zionis Yahudi untuk menguasai Palestina, Gaza. Kenapa? Gaza tidak akan pernah Allah berikan pada siapapun. Kenapa? Karena dari Gaza, Islam akan kembali menang menguasai dunia. Allah. Iwabillah. 2027. 40 tahun setelah 1947 terjadi aksi intifadah besar di mana umat Islam Palestina bersatu dalam komando Hamas, dalam komando Syekh Ahmad Yasin. Syekh Abdul Aziz Arantisi, Yahya Ayaz, ya, kemudian ada Khalid Misar, ada Ismail Haniya, ada Yahya Sinwar, bergabung semua menang umat Islam. Saat itu mereka lah yang menjadi pelaku intifadah, aksi melempar batu. Maka beberapa wilayah yang direbut Israel kembali pada pangkuan umat Islam. Mereka mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Padahal yang mereka lakukan apa? Aksi intifadah, aksi lempar batu. Tahun 1947 menjadi momentum kemenangan Islam Hamas Palestina. Dan Al-Quran selalu menggunakan angka 40 untuk melakukan suksesi peradaban. Kalau 1987 Hamas menang, 40 tahun berikutnya kapan? 1987 tambah 40? Kumaha matematikanya itu jam. Jamaah.
Kemana itu nggak runduh sebenarnya. Jamaah. Ya, tadi Hamas mendapatkan kemenangan dengan aksi intifada besar di Jericho, di Jenin, di Bethlehem, di Nablus, di Turkalim, di Ramallah. Menang mereka. Terjadilah perjanjian Jenewa dan Oslo, artinya Israel bagi-bagi tempat dengan umat Islam dan Hamas, sehingga Hamas menguat di Gaza. Ya, apabila 1987. 40 tahun berikutnya gimana? Kapan? Berapa? 2027. Itu yang mereka takutkan. Maka mereka harus meriset mulai dari tahun ini. Itu data yang saya perlihatkan pada antum sekalian tadi. Apabila sekali lagi kita lihat datanya. Ya. Dan ini saya dapatkan dari file Jeffrey Epstein, dan ini direspon oleh para petinggi parlemen di Belanda. Satu keluarga, satu kampung mereka beramai-ramai membuat bunker. Didesak oleh wartawan jurnalis, kenapa Anda melakukan? Tadinya nggak mau ngomong, setelah didesak berkali-kali, baru si parlemen Belanda ini bilang, di akhir Februari 2026 ini, khawatir perang dunia mulai merebak, mulai membesar. Kami ingin meninggalkan dunia, kami ingin menyelamatkan diri. Kita sudah mempersiapkan apa ya Wafillah? Aduh, makaning can kawin kumaha itu. Utang can lunas, cicilan can beres. Gesrek perang deui wae, atuh jadi kawin deui. Ibabillah. Para elit global sudah menjual aset-aset saham. Saya tidak merubah emailnya ya. Saya tampilkan emailnya asli seperti apa yang beliau kirimkan kepada saya. Dan saya bertemu dengan beliau ketika milad sebuah ormas Islam di Jawa Tengah. Apa yang terjadi? Ketika milad saya yang ceramah, di luar itu polisi berbaris semua udah penuh, di Polda sampai Polsek. Allahu Akbar. Ada apa dengan Indonesia? Baik, kemudian listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Akan ada banyak hologram di angkasa dimulai Ramadan besok ini. Betul gitu? Coba kita lihat mudah-mudahan. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi orang Belanda tadi. Ya, yang kemudian dikirimkan pada teman kita, Mujahid ini, dan beliau mengirimkan pada saya, dan ternyata Usma juga dapat. Sama status saya juga dapat gitu. Hanya beda 2 hari saja. Tahu beliau, saya dan Usma pergi ke Palestina berdua. Kemudian apa lagi? Perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Nanti saya perlihatkan salah satu. Ternyata muncul, ini ada di Instagram. Nanti saya perlihatkan. Mau? Mau saya perlihatkan? Oleh karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama saya setelah kita bahas ini. Mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains untuk menciptakan makar global demi melanjutkan makar konspirasi mereka menguasai dunia dan mengontrol populasi. Selalu gagal ketika mereka melakukan ini. Di mana? Ketika dimasukkan di angka 2027 dan 2028 dan seterusnya. Membuat mereka panik. Tidak bisa melampaui angka 2026 ini. Seolah malaikat turun untuk mengawal terjadinya peristiwa besar di bulan Ramadan dan musim haji tahun ini. Apakah ini isyarat Islam akan segera bangkit dan hancurnya Israel sehingga perang ini besar? Efeknya Israel hancur di tahun 2027 sebagaimana prediksi saya Ahmad Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillah. Ini obrolan saya dengan Uzma di Palestina dan di Mesir. Lanjut jemaah. Mulai 2026 ibadah haji masuk musim dingin, bukan muslim, musim dingin. Sekali lagi, saya tidak merubah WA-nya ya. Saya menampilkan ini asli seperti WA yang beliau kirimkan pada saya. Kemudian mereka sudah mendeteksi calon Al-Mahdi dan merekam bahwa energi mulai berkumpul di Mekah, aura mulai berkumpul di Mekah. Kita lihat apa yang terjadi dengan izin Allah. Kalau saya meresponkan, Masya Allah bukan, apa yang aku kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwata illa billah. Itu pelajaran yang penting dalam tauhid ketika kita menghadapi nubuah yang belum tentu benar dari para ulama. Kecuali nubuah Rasulullah SAW. Baik, kemudian mereka sudah mendeteksi, ya ini sudah kita bahas. Ikhwafillah rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati Allah. Nah, apa tadi yang saya sampaikan? Saya akan melihat, ya, ini sebetulnya di Instagram, tapi sepertinya ini hanya AI. Tapi para mulai sekalian, ini persis seperti data yang saya dapatkan dan yang saya pelajari, wafillah. Ya, mungkin teman-teman menganggap ini cuma Instagram biasa, tapi tidak apa-apa. Mungkin saja ternyata ini ada baik dan ada benarnya. Ya, kita lihat sama-sama.
Saudara-saudaraku, setanah air, sekedar mengingatkan, awal tahun 2026 ini sangat mencekam. Semua negara sudah siap Perang Dunia Ketiga. Lokasi pertama, lokasinya di Venezuela. Lokasi kedua, di Armageddon, Israel versus Iran dan sekutunya. Lokasi ketiga di Polandia, Eropa versus Rusia. Lokasi keempat di Taiwan dan Jepang dan Korea Selatan. Lokasi kelima Cina versus Korea Utara akan melawan Korsel. Lokasi keenam Malaysia versus Singapura. Dekat-dekat Kalimantan. Kemungkinan di Februari tahun 2026 hingga November tahun 2026 nanti akan terjadinya mati listrik seluruh dunia. Saya ingatkan, mulai kasih tahu adik-adik, kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat ini, bagaimana bertahan selama perang dunia ini. Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan. Malam, tidak ada lampu. Air bersih, tidak ada. Karena tergantung kepada jet boom dan PDAM. Mulai pikirkan dari sekarang. Karena nanti akan terjadi panik yang luar biasa untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Mulai sekarang, himbauan itu sudah ada di Belanda dan di negara lainnya sudah diumumkan. Di Indonesia sudah disampaikan. Di Indonesia sudah disampaikan sama Ustadz Rahmat Baikuni di Masjid Al-Latif. Maka ketika fitnah huru-hara ini terjadi, Huzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan? Da'til kalfiyata kullaha. Tinggalkan semua perpecahan itu. Watalzamu jama'atal muslimina wa imamum. Dan bergabunglah dengan jamaah Islam bersama imam mereka. Ya Rasulullah, ilam takun jama'atun wala imamun. Jika pada saat fitnah demi fitnah itu terjadi, kami tidak menpatapati jamaah terkuat di dunia dan pemimpin mereka. Apa yang harus kami lakukan? Pergilah kamu ke gua. Asingkan dirimu. Da'til kalfiyata kullaha. Tinggalkan semua kericuhan itu, kota itu. Tinggalkan, walaupun kamu pergi ke gunung, wan ta'adu bi asyi syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta adadalik. Walaupun kamu tinggal di hutan-hutan, hidup hanya dengan menggigit akar kayu, memakan rerumputan dan tanaman, kamu harus tetap demikian sampai kematian pun datang menghadap kamu. Kamu harus tetap demikian. Iwafillah. Tanya sama istri saya, sudah 3 bulan terakhir saya terus ke kebun. Kenapa? Di luar dugaan saya ternyata. Pernah melihat data, ternyata Mark Zuckerberg, siapa lagi? Elon Musk, Bill Gates, beramai-ramai mereka bikin perkampungan di desa. Mereka sudah ke kampung, mereka sudah turun ke sawah. Mereka sudah berternak ayam, kambing, mereka sudah mulai menanam palawija dan sebagainya. Artinya apa? Mereka sudah siap, sementara kita masih dibikin sibuk di tengah-tengah kota. Padahal zaman sudah seperti ini dan makin gila. Jamaah. Ini ada dalam file Jeffrey Epstein. Silakan cari lagi. Saya sudah nyari kok. Kan ada 3 juta, betul? Dan masih ada lagi yang banyak dan luar biasa. Sekali lagi, hanya Allah yang akan menyelamatkan kita. Baik, suatu hari ketika Rasulullah SAW boncengan dengan Abdullah bin Abbas dalam satu unta, Rasulullah bersabda, ya gulam, ini wa'alimuka kalimat. Wahai pemudaku, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Yang pertama, ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam dirimu, Allah akan menjagamu. Apa maksudnya ini? Ada ulama menakwilkan kata-kata Rasulullah di sini, dalam hadis ini apa? Ya, hidupkan Quran dan Sunnah. Hidupkan syiar Allah dalam hidupmu. Istiqomah kamu laksanakan Quran Sunnah dalam hidupmu. Maka Allah akan otomatis menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Termasuk makar global elit, ibabillah? Tidak. Ifazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah dalam hidupmu. Hidupkan syiar Allah dalam hari-harimu. Maka Allah akan menjadi solusi apapun masalah hidupmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan minta sama makhluk, jangan minta sama manusia. Allah saja yang kau minta. Biar Allah kirim siapa yang akan mengirimkan pertolongannya, bantuannya pada kita. Apa yang kita minta? Jika engkau meminta tolong, minta tolong sama Allah. Allah yang mampu menolong kita. Makhluk lemah sama seperti kita, termasuk penguasa. Ya, maka sekali-kali lagi kita terus jangan bergantung pada makhluk. Ketika kamu butuh pertolongan, Allah yang kau sapa. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya. Ya. Fa'adam
Law anna ma istamu ala ayyam fauka bisya'in lam yanfauka bisya'in ila bisya'in qad katabahu lak. Yakini wahai anakku, andai manusia berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, niscaya kamu tidak akan selamat dan tertolong. Kecuali jika memang Allah sudah menakdirkan. Saat itu kamu harus tertolong dan selamat. Walau anda luma istamau ala ayadurruka bisyai, dan jika manusia semuanya berkumpul untuk membantai kamu, membinasakan kamu, la yadurruka bisyai, mereka tidak akan bisa membantai dan membahayakan kamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, melainkan jika memang Allah telah mencatat kamu harus celaka saat itu. Rufiatil aklam, diangkat pena, wajah patisuf, dan keringlah catatan takdir. Kalau itu sudah ketentuan Allah, lalu kenapa kita harus takut? Serahkan kepada Allah, biar Allah yang menjaga urusan kita. Ini prinsip kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman, termasuk fitnah mereka. Betulkah apa yang diberitakan tentang konflik dan panasnya geopolitik di tahun 2026? Plus alam akan bergeliat banyak bencana. Kita serahkan kepada Allah. Masya Allah, kan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wala haula wala quwata illa billah. Itu barangkali ikhwafillah respon saya terhadap file Epstein. Ya, Jeffrey Epstein ya, yang terbuka satu persatu. Pada akhirnya kita makin tahu tentang global elite yang mengendalikan dunia. Insya Allah, jika memang 2027 Israel hancur, berarti Palestina merdeka. Kalau Palestina merdeka, Islam tegak di muka bumi. Allahu Akbar. Sudah siap ikhwafillah? Bagi yang belum nikah, saya sarankan nikahlah di tahun ini. Sebelum nanti pertengahan 2026, nanti teknologi hilang. KUA tutup seluruh dunia.